Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Irfan Saputra Ilyas. Kali ini saya bertugas sebagai Sales Counter Officer di JNE. Dalam video kali ini saya mau berbagi pengalaman teman-teman bagi yang sering berbelanja online lalu menggunakan fitur COD. Nah, di sini fitur COD yaitu teman-teman bayar pengiriman atau ongkir dan nilai barangnya saat kurir datang. Nah, di beberapa video yang beredar di dunia maya, di internet, di YouTube, Instagram atau dan yang lainnya, itu sering terlihat bahwa COD ini sering bermasalah antara pihak penerima dan pihak kurir. Nah, ini sering terjadi miskomunikasi di lapangan. Nah, ini kemungkinan besar antara ketidaktahuan konsumen atau penerima tentang tata cara COD itu sendiri, di mana COD itu adalah salah satu fitur atau salah satu metode pengiriman barang yang dimana pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh konsumen. Jadi ketika konsumen sudah menerima barang, maka akan dilakukan pembayaran senilai nominal yang ditagihkan. Jadi kalau misal di total ada 70.000, maka konsumen harus bayar 70.000 sebelum membuka barang tersebut. Jadi ini banyak yang miss atau banyak yang salah paham. Jadi kalau COD itu adalah sistem yang dibuka dulu baru dibayar, bukan seperti itu. Jadi kalau COD itu ketika kurir kasih barangnya, konsumen harus bayar dulu sebelum menerima paket tersebut. Nah, kalau konsumen sudah bayar senilai apa yang ditagihkan, konsumen berhak membukanya. Kalau misalnya konsumen tidak membayar seharga total yang ditagihkan, konsumen tidak berhak untuk menerima. Kenapa? Karena nanti itu akan menjadi beban pihak kurir yang mengantar. Karena kurir akan membayar apa yang sudah ditagihkan. Jadi kalau misal barangnya sudah dikasih ke customernya, ternyata customer nggak mau bayar dan paket tersebut sudah dibuka nih teman-teman nih. Nah, itu menjadi tanggung jawab kurir, karena kurir sudah membuka paketnya. Itu beranggapan bahwa dari si pengirimnya, kenapa kok paketnya dibuka padahal belum dibayar. Nah, ini menjadi beban si kurir. Nah, untuk menghilangkan persepsi itu, maka saya coba untuk buat agar di sini lebih konsumen atau penerima barang agar lebih bijak dalam menerima paket COD. Jadi semoga kedepannya tidak ada lagi video marah-marah. Kenapa kok beda? Kenapa kok tidak sesuai? Kenapa kok salah barangnya? Nah, di sini perlu ditegaskan bahwa tugas kurir adalah hanya untuk mengantar barang saja, bukan untuk mengecek dalamnya benar atau tidak, salah atau benar, kurang atau tidak. Itu bukan tugas dari kurir. Tapi itu adalah tugas dari pihak sellernya. Nah, di sini tugas utama kurir hanya untuk mengantarkan pesanan saja. Nah, isi dalaman paket tersebut itu bukan tanggung jawab dari kurir. Nah, teman-teman perlu diperhatikan kembali dalam metode COD ini. Dalam video ini saya ingin berbagi kisah sebagai seorang petugas SCO, Sales Counter Officer di salah satu agen JNE di wilayah Jakarta Timur. Nah, di sini saya ada kiriman tadi, kurang lebih ada beberapa waktu lalu lah. Ada kiriman berupa STB, set top box, yang di sini metode pembayarannya COD. Nah, di sini saya agak sedikit curiga. Kenapa? Karena dalam metode COD itu nanti si penerima ini yang harus membayarkan. Ketika sudah dibayarkan dan kurir sudah mengaktifkan bahwa paket sudah terima, maka otomatis dana yang ada di marketplace tersebut itu statusnya menjadi sudah diterima, dan dalam waktu beberapa hari tergantung dari pihak marketplace itu dana tersebut, jika tidak ada konfirmasi atau tidak ada klaim atau komplain, maka dana tersebut otomatis akan beralih ke penjual. Ini yang ditakutkan kalau misalnya dalam COD itu si penerima ini tidak paham apa yang dinamakan fitur COD. Kalau misalnya tidak sesuai, tidak pas barangnya atau ada kurang, itu selama sudah dibayarkan, penerima itu masih bisa untuk klaim barang di marketplace-nya jika menggunakan fitur marketplace seperti Shopee, Lazada,
Tokopedia atau yang lainnya. Banyak sekali dari marketplace yang menawarkan yang bisa untuk klaim. Di sini bukan klaim dari marketplace tapi klaim ke sellernya, dan itu bisa ada fitur untuk komplain atau pengembalian barang dan dana tergantung dari marketplace-nya masing-masing. Nah, di sini saya ada beberapa item. Di sini ada customer saya menggunakan fitur COD, cashless COD. Di sini dia menggunakan fasilitas marketplace. Dalam pesanannya ini tulisannya adalah set top box. Jadi yang kalau misal teman-teman lihat adalah di sini set top box Matrix Apple HD set top box DVB T2. Nah, di sini kenapa saya agak sedikit curiga, karena customer ini baru sekali ngirim ke agen kami dan kirimannya langsung banyak, sekaligus 5. Nah, di sini juga agak curiga karena setelah kita goyang-goyang seperti ini, itu ada kayak seperti cairan isinya. Makanya saya agak sedikit curiga kok STB, tapi beratnya bukan berat STB tapi lumayan berat. Makanya dari sini saya coba pengen bongkar apakah ini isinya benar STB. Nah, di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 teman-teman ya. Nah, di sini saya coba mau bongkar satu karena di sini menggunakan sistem COD. Nanti kasihan customernya kalau misal udah dibuka ternyata isinya bukan STB. Nah, ini kasihan customernya, nanti prosesnya mungkin dalam pengembalian barang dan dana harus dimintakan video klarifikasi, video untuk unboxingnya dan video yang lain-lainnya serta bukti-bukti lainnya, mungkin akan memakan waktu. Jadi di sini saya sebagai sales counter sudah mendapat izin untuk dibuka paketnya dan divideokan apakah benar ini isinya STB. Kalau emang ini STB, maka kita akan lanjutkan untuk pengirimannya. Tapi jika bukan, maka ini akan ditahan di pihak JNE-nya sendiri karena nanti akan diperiksa dahulu kirimannya seperti ini. Oke, saya buka dulu ya teman-teman ya. Ternyata setelah dibuka teman-teman, kita buka nih dari packingannya, dari kardusnya. Ternyata emang sih sebenarnya kalau dari fisik kardus emang seperti fisiknya STB. Jadi istilahnya mungkin dari kardus yang pernah saya lihat dari set top box itu mungkin ya sekitar segini, benar hampir sama lah kardusnya. Tapi kalau misal kita lihat dalamnya, tadi yang sudah di video yang tadi, itu isinya bukan STB, tapi Zong, air mineral. Nah, di sini ada unsur penipuan. Jadi customer itu ditulisnya STB dan di sini ternyata isinya air mineral. Nah, di sini perlu kehati-hatian customer. Jadi dalam berbelanja online itu dilihat dulu teman-teman. Kalau misalnya harganya di luar nalar kita sebagai pembeli, itu berarti ada kemungkinan besar itu adalah penipuan. Jadi kalau misal teman-teman dalam set top box ini kemarin harganya kurang lebih mungkin agak sedikit kenaikan sekitar 200.000 sekian ya. Tetapi pas saya cek di tokonya itu hanya 100.000. Di sini ya mungkin karena harga pasarnya sedang naik, ya mungkin dari penjual juga di berbagai yang marketplace yang saya lihat itu harganya juga agak sedikit naik karena permintaan pasar saat itu adalah lumayan naik. Setelah TV analog dimatikan, permintaannya langsung naik dan harga pun naik juga. Makanya saya lihat di beberapa toko di marketplace itu kurang lebih harganya sekitar 200 sekian gitu. Sedangkan toko ini itu menjualnya dengan harga 100.000 aja teman-teman. Nah, dari situ juga kita bisa menyimpulkan bahwa di tengah permintaan pasar yang tinggi, itu kalau yang saya tahu permintaan pasar yang tinggi nanti biasanya harga juga akan tinggi.
Nah, di sini sedangkan permintaan pasar tinggi, tapi kok toko ini toko baru lagi. Lalu harganya lumayan nih, harganya murah dibanding yang kompetitor yang lainnya. Nah, ini di sini juga agak sedikit curiga, kenapa kok bisa murah? Nah, di sini juga pas kita buka ternyata isinya air mineral. Nah, di sini pasti kalau teman-teman lihat pasti merasa kecewa kalau misal kok saya pesan STB yang datang air mineral. Nah, di sini perlu ditekankan lagi teman-teman bahwa ini bukan kesalahan dari pihak ekspedisi atau dari pihak kurir. Jadi untuk pihak kurir atau ekspedisi itu hanya tugasnya mengirim pesanan sampai alamat tujuan atau alamat penerima. Jadi kalau misal dalam isi paketnya ada kekurangan kah, ada salah barang kah, ada salah warna kah, ukurannya tidak sesuai, lalu misalnya ada cacat produksi atau dan lain halnya, itu menjadi tanggung jawab seller atau dari pengirimnya. Nah, di sini kalau misal teman-teman gimana kalau misal status ini sudah diterima, sudah dibayar, dibongkar kok nggak sesuai. Nah, di sini tugasnya adalah melakukan komplain di menu marketplace yang tersedia. Jadi kalau misal di Tokopedia teman-teman bisa masuk ke menu komplain, di situ nanti ada dari admin Tokopedia-nya pun bisa menyelesaikan masalah dengan video-video yang teman-teman buat atau dari fotonya dan bukti-bukti lainnya bahwa pesanannya tidak sesuai. Dari Shopee pun seperti itu, nanti ada pengembalian barang dan dana. Dari Lazada, dari Bukalapak dan lainnya pun sama, metodenya pun sama. Jadi kalau misal teman-teman nggak sesuai barangnya, nggak sesuai dengan apa yang teman pesan, itu bisa kok diklaim. Walaupun itu menggunakan fitur COD, fitur yang bukan COD atau yang lainnya pun, selama teman-teman menggunakan marketplace, itu uang kalian itu aman di marketplace selama belum melewati masa untuk selesainya. Jadi kalau misal dalam hari ini misal diterima, itu ada masa untuk cek pesanannya. Jadi kalau misal di Tokopedia itu kurang lebih 2 hari. Jadi kalau misal dalam 2 hari nggak ada klaim, nggak ada komplain, maka dana yang ada di transaksi tersebut akan diteruskan ke penjual. Nah, ini yang perlu ditekankan. Jadi kalau misal teman-teman nggak sesuai, klik aja langsung komplain tersebut, ajukan ke pihak marketplace-nya. Nanti marketplace akan yang menengahi sebagai admin. Ini bener nggak barangnya atau salah kah atau, nah dari situ akan dicek ternyata ada kesalahan dari seller. Nah, tugasnya admin marketplace adalah seperti itu. Jadi bukan dari kurir. Nah, di situ mungkin teman-teman ada sedikit membuka wawasannya bahwa kalau COD ini bukan dari pihak kurir. Untuk COD itu tergantung dari fasilitas yang teman-teman gunakan. Jadi kalau misal dari marketplace, ya teman-teman bisa klaim di marketplace yang gunakan untuk klaim ke sellernya. Jadi kalau itu nanti ada fitur-fiturnya. Jadi usahakan pahami dulu apa yang teman-teman gunakan di Tokopedia, gunakan aplikasi Tokopedia atau webnya. Nanti di situ bisa ada menu untuk klaim atau komplain ketika teman-teman transaksi. Di Shopee pun seperti itu, di Lazada pun juga ada, di Bukalapak pun ada untuk pengembalian barang dan dana. Selama kalian menggunakan marketplace, pasti aman. Oke, teman-teman, mungkin itu aja dari saya untuk video kali ini. Untuk transaksi bahwa ada pengiriman STB, ini saya coba bocorkan sedikit. Di sini tulisannya STB COD. Oke, dari saya itu aja teman-teman. Jika ada pertanyaan atau ada diskusi, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar. Nanti coba kita diskusi bareng ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.